Ya, gue baru aja selesai dibikin seneng ya sama film yang satu ini. Ini tuh film crime mystery thriller. Bisa dibikin ceritanya punya plot twist yang berlapis-lapis. Ada yang bisa ketebak, ada juga yang enggak gitu. Overall pengalaman menontonnya tuh sangat menyenangkan gitu. Apalagi tokoh utamanya tuh penjahat gitu. Nah terus ketika kayak kena hukumannya, gue kayak puas banget rasain lu gitu. Walaupun harus gue akui ya di film ini tuh ya masih ada beberapa kekurangannya lah gitu. Jadi berkaitan sama ya nanti gue bahas lah ya di dalam video ini gitu, oke? Tapi overall gue sangat seneng karena di sini tuh Arya Saloka, Bron Palarae, dan Marissa Anita itu acting atau mainin perannya tuh bagus-bagus banget gitu. Langsung pengen gue bahas ya di video kali ini, oke? Seperti biasa kita ke sinopsisnya terlebih dahulu sambil kasih disclaimer kali ya. Film ini tuh ternyata adaptasi dari film asal luar negeri Spanyol kalau nggak salah. Judulnya tuh El Cuerpo tahun 2012. Jadi El Cuerpo ini kalau diterjemahin tuh The Body atau mayat atau jasad lah. Kalau di Indonesia tuh diterjemahkan sebagai Dendam Malam Kelam gitu. Karena tema ceritanya tuh ada di situ. Ceritanya ada seorang suami dari bilangnya pemilik usaha kali ya. Usaha farmasi atau obat-obatan. Namanya Jeffrey. Dia ini ternyata selingkuh ya. Supaya bisa melanjutkan hubungan sama selingkuhan ya yang diperankan oleh Davina Karamoy. Waduh. Dia tuh meracuni istrinya sendiri gitu, mencelakai. Sesaat tuh dikasih lihat berhasil, tapi sialnya dan terjadi sebuah kejadian mistis atau aneh. Jasad atau mayat dari istrinya ya, yang diperankan oleh Marissa Anita, itu menghilang di pusat laboratorium forensik yang membuat ada seorang polisi bernama Arya yang diperankan oleh Bron Palarae untuk mengungkap apa sih sebenarnya kejadian yang terjadi gitu. Jadi dia panggil si Jeffrey, datang lu ke sini gitu, diinterogasi dan lain sebagainya gitu. Dan di situ mulai deh plot twistnya pelan-pelan keungkap. Itu seru banget dan gue berusaha untuk tidak spoiler lah ya di video kali ini gitu, oke? Gue pengen masuk ke poin pertama yang gue suka dari film ini ya. Gue tuh suka sama pengadaptasian jadi versi Indonesia aja gitu. Jadi gue ngelihat film ini sebagai adaptasi Indonesia ada beberapa elemen tuh yang Indonesia banget gitu. Jadi secara cerita ada mayat atau jasad menghilang di sebuah pusat laboratorium forensik. Gimana cara adegannya ngerancang gocekan-gocekan supaya penonton terkecoh. Itu kayak dilariinnya atau dikasih feel adegan-adegannya tuh kayak ada rasa mistis ya gitu. Apa jangan-jangan ini mayatnya sebenarnya masih hidup, atau ini hantu, atau ya ada orang keberapa yang bisa bantuin dan lain sebagainya. Itu akan terungkap pelan-pelan di dalam filmnya gitu. Tapi kalau diperhatiin narasi atau dialog-dialognya ya, jadi kayak feel mistisnya tuh lumayan dapet di sini. Lumayan dapet dalam artian beberapa orang tuh ketakutan, wah ini mayat hidup lagi gitu dan lain sebagainya. Terus ada ngomong apa ini mati suri gitu. Nah di situ gocekan-gocekannya ada di situ. Itu yang pertama berkaitan sama pengadaptasian versi Indonesia. Yang kedua berkaitan sama pengadaptasian ke Indonesia adalah gue seneng ya film ini tuh memang secara intensi bikin dialog-dialognya tuh berbahasa Indonesia baku yang dipilihin diksi-diksinya tuh dramatis gitu. Jadi gue tahu kalimat-kalimat yang muncul dari mulut masing-masing karakternya itu kalimat-kalimat yang katakanlah sudah sangat jarang sekali kedengaran di kehidupan kita saat ini, kehidupan modern. Tapi ketika di carry out di seluruh filmnya, semuanya tuh serba dramatis. Jadi gue ngerasa senang gitu. Oh nggak apa-apa kalau misalkan filmnya pengen bahasa baku, ya udah total aja bahasa baku dari awal sampai akhir gitu. Gue seneng ya kalimat-kalimatnya berkaitan sama Indonesia banget gitu. Kayak gue kasih konteks sedikit. Si polisi Arya ngelihat keadaan lab forensik sebesar dan sepenting ini yang jagain cuman sedikit orang gitu. Sembrono sekali gitu. Kata sembrono itu muncul di situ, terus kayak ada lagi haram jadah gitu. Itu kayak udah ini ya anak haram gitu bilangnya. Tapi itu kan udah jarang kedengarannya, tapi di film ini tuh beberapa kali mencuat gitu. Terus dari si Jeffrey yang diperanan sama Arya Saloka gitu, mau dibayar berapa sini gitu aja. Itu sogok menyogok yang sangat Indonesia banget. Dan ada satu lagi ya, ini pemungkas banget sih. Gue tahu sebenarnya adegannya bukan lucu ya, tapi gue ketawa nyinyir gitu karena Anda tidak tahu saya siapa gitu aja. Itu Indonesia banget kalau udah terpojok marah-marah ngomong ke orang gitu, lu nggak tahu siapa gue aja. Itu bener-bener oke, sold gue gitu. Jadi bagus banget nih nulis dialog ke versi Indonesia ya gitu. Itu bener-bener sangat menyenangkan lah setidaknya buat gue secara subjektif gitu.
Nah, tadi gue udah ngomongin soal Bron, tadi gue udah ngomongin soal Arya. Gue pengen masuk ke poin kedua yang gue suka ya. Gue tuh suka ya sama aktingnya Arya Saloka sama Bron Palare di sini. Menurut gue mereka tuh dua tokoh utama yang chemistry-nya dapet banget gitu. Gue nggak pengen spoiler adegannya seperti apa. Tapi Arya Saloka sama Bron Palare pada saat gontok-gontokan ya, tarik ulur kucing sama tikus. Itu ada masanya si Jeffrey ya, anjir di awal film tuh asshole banget gitu, brengsek banget. Tapi begitu plot twistnya pelan-pelan mulai keungkap, udah setengah film ke akhir lah gitu, tiba-tiba dia melembeknya tuh kayak anjir cemen banget nih orang gitu. Dan sebaliknya, si Bron Palare sebagai karakter polisi Arya ya, dia tuh awal nyerang maksudnya kayak interogasi galak lah gitu. Tapi begitu setengah film ke akhir, wah serangan-serangannya tuh tambah agresif gitu kalau misalkan dilihat dari cara bahasa tubuhnya, gebrak meja, nunjuk-nunjuk dan lain sebagainya, terus kayak berbicara dengan cara yang sinis gitu. Itu sangat menyenangkan lah gitu. Nah, gue pengen balik lagi ke Arya. Arya tuh di sini juga ngasih lihat, wah ternyata dia acting bisa sebanyak ini dinamika atau range emosinya ya. Karena karakter Jeffrey yang dia peranin, jadi di film ini tuh ada sebagian plot twist yang gue nggak pengen spoiler. Tapi ada kalanya film ini tuh flashback, dan era flashbacknya tuh beda-beda gitu. Jadi ada pada saat dia era cemen. Era cemen tuh gue harus kasih konteks adalah dia ini adalah seorang suami yang mana istrinya itu secara umur terlampau jauh tua. Jadi istrinya ini tuh memang udah punya harta dan lain sebagainya gitu. Dia kayak CEO dari sebuah grup perusahaan medis gitu. Terus jadiin suami nih. Bisa kebayang gak sih konteks karakter suami muda ya jadi mainannya istri lah gitu. Pada saat PDKT, Arya cemen banget gitu, kelihatan kayak potongan rambutnya dan lain sebagainya, cara badannya bergerak, berbahasa gitu, ini cupu banget nih gitu. Tapi begitu udah menikah, dia merasa mulai punya power, dia mulai bilangnya bertindak ya adalah di dalam bagian filmnya. Terus tapi di saatnya bersamaan dia chemistry sama Marissa Anita tuh kayak, Marissa Anita ini istri yang sangat mengendalikan banget ya gitu, control freak menurut gua. Dan wah ini cewek berbahaya sih, dan cewek toksik juga menurut gue, toksik ke orang tajir lah gitu. Dan dibanter sama Arya tuh dengan bagus gitu, jadi bilangnya tarik ulur ya. Dan pada saat si Arya udah mulai selingkuh di salah satu adegan, kelihatan nih cowok emang brengsek. Dan ya begitulah ya namanya hidup. Gue ngomongnya konseptual kayak gini, teoritis supaya nggak bocor adegannya ya. Tapi intinya Arya itu meranin karakter Jeffrey, punya banyak flashback, punya banyak masa, menikmati karakter, perjalanan karakternya tuh di situ ada gitu, kayak ternyata dia fase hidupnya berbeda-beda gitu. Tadi Marissa Anita juga gue udah sempet sisipin ya, gue suka sama aktingnya dia sebagai istri yang lebih tua, lebih mengendalikan. Gue tuh seneng ya sama beberapa adegannya, dia celutukan-celutukannya tuh menurut gue nyebelin banget sih gitu, kayak emang siapa sih yang bisa pecat kamu? Oh iya aku. Aduh. Kalian nih para laki-laki suami gitu, kalau punya istri yang lebih tajir dibanding kalian, dan istri kalian yang cariin kalian kerjaan, yang jadiin kalian kepala perusahaan atau pemilik perusahaan apa gitu, anakan perusahaan kali ya, terus dilempar kalimat kayak gitu, apa nggak main ego kalian gitu. Aduh itu, wah ini bagus banget. Dan Marissa Anita tuh di sini sebagai istrinya Jeffrey ya, bernama Sofia. Itu secara peran tuh timingnya tuh durasi waktunya dikit, tapi impresinya tuh menurut gue cukup long lasting. Dan gue pengen sih punya istri yang tajir, membiayai hidup gue, tapi gue tahu gitu kayak gak sehat aja sih hubungannya sama dia. Itu gue suka banget. Nah, masuk ke poin ketiga yang gue suka dari film ini, berkaitan sama production design. Gue tuh seneng sama detail-detail ruangan-ruangannya gitu. Ruangan-ruangannya tuh sempit, kumuh, ruang interogasi, ruang berkas, ruang mayat, kamar mayat. Dan gak cuma sampai di situ, kostum-kostum dari karakter-karakter utamanya ya, yang diperanin sama Bron, yang diperanin sama Arya, sama Marissa, itu berkaitan sama jaket kulit. Wajir, itu jaket kulit tuh, kok bisa dapet jaket kulit sekeren ini. Dan mungkin kalau lihat trailer ada salah satu adegannya si Jeffrey yang diperanin sama Arya Saloka pakai jaket warna merah. Terus warna merah itu tuh sangat minim di film ini gitu. Ada kalanya ya tiba-tiba mati lampu, lampu emergency warna merah, tapi di beberapa adegannya banyak kebiruan, banyak kelam gitu. Terus dia pakai jaket merah tuh kayak center of attention dari filmnya tuh jadi ke situ. Terus di sisi lain Bron Palare sebagai polisi Arya ya, polisi yang namanya Arya, pakai jaket kulit warna hitam. Cuman gue agak kesel sih di salah satu adegan tuh kayak lengannya tuh di meja,
terus goyang-goyang gitu, terus kayak jaket kulit digoyang-goyang gesek-gesek ke meja tuh kayak itu gue sampai iket dan memorable ya, ini bagian dari production design gitu. Ini jaketnya tuh kayak kasih impresi dan kasih pengalaman sinematik tanda kutip lah gitu. Gue pengen masuk ke poin keempat yang gue juga suka dari film ini. Gue pengen apresiasi ke Mbak Ghea Indrawari ya. Dia bikin soundtrack Denda Malam Kelam, ditaruhnya di beberapa adegan. Anjir, kok ini liriknya masuk ya sama tema filmnya gitu. Tapi ya gue gak pengen spoiler ya. Aduh, gue gregetan banget ini. Kok bisa nemu lagunya kayak gini, di adegannya dimasukinnya di sini lagi gitu. Itu gue suka di situ. Walaupun gue banyak sukanya sama film ini, gue tuh tetap punya 3 poin yang sebenarnya gue nggak suka dan gregetan sama film yang satu ini gitu. Jadi di beberapa elemennya secara subjektif ya. Kita langsung masuk ke poin pertama yang gue nggak suka ya. Yang pertama, gue tuh nggak suka banget sama penggambaran karakter-karakter pendukung yang merupakan polisi di dalam film ini. Kayaknya film ini tuh ngambil pendekatan polisinya tuh jangan sama persis atau berapa persen jangan sama seperti polisi-polisi di Indonesia, mungkin takut menyinggung kali ya. Karena gerak-gerik polisi di luar dari si polisi Arya ya, rekan-rekan kerjanya tuh menurut gue masih belum believable gitu. Tidak ada kayak apa sih bilangnya, chain of command yang sistematis di dalam film ini gitu. Jadi kayaknya nggak believable dan imajiner lah gitu. Ada beberapa dan gue gak pengen spoiler, tapi ada satu sih gue paling kesel adalah Jeffrey ini pada saat sudah datang ke si pusat laboratorium forensik. Dia ini kan tersangka lah bilangnya, tersangka atau dalang, salah satu orang yang berpotensi jadi dalang kenapa jasad istrinya bisa menghilang. Dia kan ini orang mencurigakan, berarti kan di hadapan polisi dia adalah orang yang mencurigakan. Ada satu adegan, ini spoiler tapi buat konteks aja ya. Ada satu adegan pengawalan lah, ayo kita harus pindah ke ruangannya mana. Ajit, masa polisi berdiri di depan si Jeffrey, di belakang sendirian, gak ada polisi lain di belakangnya dia yang jagain gitu. Terus sampai bisa kebentuk adegan buat ya katakanlah mengecoh penonton gitu. Gue ngerti gitu, harus dibikin seperti ini supaya si Jeffrey di belakang gue gak ada polisi nih, gue bisa kabur ke ruangan yang mana dulu gitu. Itu bisa kejadian, tapi menurut gue konyol aja gitu. Ajit, lu orang tersangka bisa kabur kapan aja, tapi masa lu nggak kawal, ada polisi yang kawal di belakangnya dia sih gitu. Nanti kalau ada yang udah nonton ngerti lah gitu. Itu gue paling gak sukanya tuh di situ gitu. Jadi kayak ya sayang banget nih, emang nggak bisa ya dicariin adegan yang katakanlah lebih masuk akal, lebih logis. Arya ini diperlakukan, Jeffrey yang diperanan oleh Arya Saloka ini pada saat itu diperlakukan benar-benar sebagai orang yang penting banget untuk kegiatan investigasinya mereka gitu. Jadi ya begitulah gitu, kayak aja jadi polisinya kok kayak nggak bisa kerja ya polisi di dalam film ini ya gitu maksudnya. Nah, poin kedua yang gue kurang suka dari film ini adalah gue tuh ngerasa ya ketika film ini punya soundtrack yang dibawain sama Ghea Indrawari udah bagus di salah satu adegan. Sepertinya kayaknya sih ya, ini gue correct me if I'm wrong aja, gue ngerasa film ini tuh terlalu banyak mengandalkan soundtrack lainnya terkhusus untuk adegan yang sifatnya flashback. Nah, yang gue sayangkan adalah pada saat flashback, di dalam flashback kan ada dialog-dialog. Pada saat karakter yang mana berbicara ke karakter yang siapa, soundtrack yang dari penyanyi lain itu kan diputer. Sayangnya lirik yang lagi dinyanyiin itu beberapa adegan tuh tabrakan sama percakapan yang sedang terjadi. Gue cukup menyayangkan di situ gitu. Gue kayak mempertanyakan kenapa nggak satu, volumenya diturunin dikit lagi aja pada saat karakternya tuh lagi ngobrol. Atau yang kedua adalah bikinin versi mix and match antara instrumen sama lirik yang lagi dinyanyiin, atau ya fade in fade out. Ada transisinya di situ lagi tuh supaya level dari dialog-dialog yang sedang dibicarakan itu tetap terjaga dan itu tetap ya yang jadi utama gitu. Sedangkan kalau ya sebagai latar lagu ya volumenya disesuaikan lah gitu, jangan terlalu besar. Nah, sekarang gue pengen masuk ke poin ketiga yang gue rasa gue tuh cukup, ini again subjektif, dan sekali lagi ya mungkin poin yang ketiga ini tuh berkaitan sama gue tuh lagi gak nyampe aja otaknya. Jadi gue ngerasa ada beberapa ya adegan-adegan atau elemen cerita yang fungsinya tuh memang untuk mengecoh penonton. Tapi ada kalanya selesai nonton, ini kredit udah kelar nih, gue keluar dari bioskop, gue pikirin lagi adegannya. Itu secara merangkai adegannya, film ini tuh secara timeline terjadi hanya dalam waktu 8 jam. Gue gak pengen spoiler adegannya seperti apa, tapi gue ngerasa ada kalanya gue tuh belum percaya ada satu karakter yang jadi kunci melakukan banyak sekali kegiatan dan tuntas dalam waktu 8 jam. Itu gue tuh kepikiran gitu, masa sih dia bisa, salah satunya lah ya, mengosongkan apartemen gitu, katakanlah mengosongkan apartemen dalam waktu
sesikat-sikatnya dan karakternya udah pergi kemana-kemana aja gitu, kayak bisa apa 8 jam gitu. Itu gue ngerasa di situ kurang sih. Tapi ya di luar dari itu semua, film ini tuh udah jadi pengalaman yang menyenangkan buat gue gitu. Kayak ya ini let's say supaya filmnya bisa bekerja dengan baik dan jalan cerita utamanya, gak apa-apa deh yang ini tuh minor. Katakanlah ya bisa dibilang secara off screen dia dapat bantuan dari banyak orang, ya bisa kok 8 jam kalau misalkan dikerjanya rame-rame gitu. Itu yang gue rasa sih. Oke, that's it, itu aja dari gue Ray mau pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Kalau misalkan ada yang udah nonton film Dendam Malam Kelam ya, boleh banget ya kalau punya komentar yang berbeda dari video ini, tulis di kolom komentar, kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Oke, bye-bye semua, thank you.